gue curiga sebenarnya Bung Toel ini kayaknya bukan orang Indonesia kali ya. Soalnya dari jutaan umat manusia di Indonesia yang bangga Indonesia bisa menang atas Vietnam, cuman Bung Toel nih yang nggak suka. Cuman Bung Toel nih. Tolong dong kasih tahu Bung Toel itu warga negara apa? Menang lawan Vietnam, Toel nggak diajak, permainan makin matang. Toel nggak diajak, ronde 3 dikit lagi. Toel nggak diajak, timnas terbang tinggi. Toel juga nggak diajak. Ayo ayo Pak Erik, tunggu apa lagi? Perpanjang kontrak STY yang makin menyala, banyak sejarah tercipta, membuat kami bangga. Si Toel merana, Toel, 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 ha-ha-hai. Sumpah gue gak habis pikir sama ucapan yang dilontarkan oleh Bung Toel dalam wawancara dia di salah satu channel YouTube. Kalian bisa cek ya. Gue ini baca di postingannya Garuda Evolution di Instagram. Bung Toel bilang kalau dia seandainya jadi ketua PSSI, hari ini juga mungkin STY dipecat. Gue kok aneh ya sama dia. Gue gak ngerti Bung, lu tuh kenapa sih? Maksudnya kok kayak ke Coach Sintayong itu, gue gak tahu apa yang menyebabkan lu tuh kayaknya gak suka banget. Entah apapun itu gue gak ngerti ya. Yang mungkin maksud lu untuk Indonesia yang lebih baik, pasti lu juga cinta Indonesia, gue paham. Tapi kalau lu lihat, coba deh lu lihat dulu ya, progres Sintayong itu jelas banget kok, kelihatan dari cara mainnya juga udah enak. Kita itu step by step, gak bisa lu langsung pecat. Lu mau milih pelatih mana coba? Gue penasaran Bung Toel itu sebenarnya kalau dia ditanya pelatih mana sih yang dia mau, pelatih lokal yang mana? Coba gue pengen tahu, tunjukin satu pelatih yang sekiranya bisa jauh lebih baik dari Coach Sintayong. Pengen tahu gue jawabannya Bung Toel, bingung gue asli beneran. Coba menurut kalian gimana nih terhadap statementnya Bung Toel? Ya memang sah-sah aja, Bung Toel berhak kok ngomong kayak gitu, itu kan haknya Bung Toel. Gue juga berhak dong ngomong kayak begini. Tulis di kolom komentar. Dadah. Banyak yang bilang tuh katanya Bung Toel cuma bisa komentar doang. Dan sekarang saya pengen minta komentarnya lagi Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi. Setelah 20 tahun Indonesia baru bisa menang lagi di Hanoi 3-0. Yang pertama apa tadi? Cuma bisa komentar doang gitu. Iya. Nggak bisa apa tuh? Ya. Jadi pelatih atau apa gitu. Iya mungkin atau gitu. jadi pemain bola gitu. Ha. Kan begini, misalnya komentator balap pacuan kuda, kan nggak harus jadi kuda dulu gitu loh. Arrigo Sacchi nggak jadi pemain bola dulu gitu kan. Kalau soal ngurusi pelatih ya pernah ngurusi pelatih gitu. Jadi pengetahuan tentang kepelatihan ya tahu gitu loh. Tapi nggak jadi pelatih yang nggak mau aji mumpung. Bisa nggak waktu itu ngambil ya bisa aja gitu loh. Cuman waktu itu milih mendingan ngurusi aja. Terus apa lagi tadi komentarnya? Gimana komentar Bung Toel melihat Indonesia versus Vietnam kemarin di Hanoi setelah 20 tahun akhirnya menang lagi 3-0? Ya bagus, poinnya sebetulnya adalah karena kita membuka peluang lolos ke babak 3. Back to back menang di GBK dan lalu di Hanoi, dilanjutkan Hanoi 26 Maret itu membuka peluang kita untuk lolos ke babak ketiga. Jadi itu sih positif gitu loh. Itu positif gitu loh. Nah, pemikirannya apakah kita bisa menerka isi kepala orang atau mengukur kepala orang dengan kepala kita? Kan belum tentu, atau tidak bisa selalu begitu. Kalau ukurannya sekedar pemburu kemenangan, glory hunter, atau ukurannya hanya menang ya sudah selesai gitu loh, nggak ada yang harus didiskusikan. Harus ada plan lagi ya. Dan karena saya kan berkecimpung di bola, saya selalu memberikan sisi lain, insight atau apapun juga gitu loh. Kenapa misalnya bisa menang sebelum-sebelumnya nggak bisa menang, itu kan pertanyaan sebetulnya. Ya. Maka saya lihat bahwa faktor pemain naturalisasi, terutama 4 naturalisasi terakhir dan lebih spesialnya lagi adalah 3 naturalisasi terakhir, yaitu Zai Izes, Tom Hai dan Ragnar Oratmangunlah yang membuat pembedaan di Hanoi yang akhirnya bisa memberikan kemenangan 3-0 itu. Nah, jadi secara umum saya melihat bahwa faktor naturalisasi inilah yang membuat kita, ya kalau bicara rekor lama itu sih banyak faktor lah ya.
Kalau pelatih-pelatih sebelum sebelum Sinteyong sebelumnya juga diberikan dukungan fasilitas naturalisasi juga ya, siapa yang tahu gitu loh. Ya. Cuma kan dukungan besar-besaran dukungan jor-joran naturalisasi kan baru Sinteyong yang Banyak terima. banget ya. Makanya saya bilang kan Sinteyong mujur secara itu. Nah kalau bicara secara permainan saya ngelihat pembedaan yang luar biasa, warna yang berbeda yang bisa diberikan oleh terutama 3 pemain naturalisasi terakhir. Jai Izes yang bikin gol pertama, Ragnar Oratmangun yang bikin gol kedua, dan Tom Haye yang 2 kali set piece sepak pojoknya memberikan situasi berbahaya ke gawang Vietnam lalu jadi gol buat Indonesia. Oke guys ya, kemarin di video saya sebelumnya banyak netizen yang komplain, yang protes, Bang, jangan memberikan komentar seperti itu. Tolong selidiki dulu pernyataan-pernyataan dari Bung Towel ini yang menurut kalian atau menurut netizen ya, menganggap bahwa beliau ini terlalu memojokkan Sinteyong ya. Dia seperti memberikan kesan kalau dia tidak suka dengan Coach Sinteyong ya. Dia tidak ingin Indonesia ini di bawah atau ditangani pelatih Coach Sinteyong ya. Tadi ada kesan yang seperti itu yang ditangkap oleh netizen guys ya. Dan memang dalam pernyataan-pernyataan beliau yang saya saksikan ya, beliau memberikan kritik yang sangat keras terhadap Sinteyong ya. Dan bahkan kemarin saya sempat menyaksikan guys ya, ada sebuah video yang beredar di mana ketika menyaksikan laga pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia di Stadion Maidin guys ya, dan Indonesia memenangi pertandingan tersebut. Video tersebut memperlihatkan Bung Towel ya, dia tidak berekspresi ya, atau dia tidak menunjukkan sorak-sorai atau kegembiraannya ya, padahal di orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya itu pada sorak-sorai, pada lompat-lompat gitu, tapi dia tetap kalem, tetap duduk dan tenang-tenang saja ya. Apakah ini menunjukkan bahwa Bung Towel tidak suka dengan kemenangan dari Indonesia ataukah seperti apa ya? Itu hanya Bung Towel yang tahu pasti ya. Nah guys, kita akan dengarkan lagi komentar-komentar dari netizen. Kalau 3 poin di Hanoi bisa didapat, maka peluang kita untuk lolos ke babak ketiga menjadi lebih besar. Karena tantangan berikutnya adalah 11 Juni lawan Filipina. Ambil 3 poin di situ, kemungkinan kita lolos 3 besar menjadi besar. Karena kalau tidak ada proses itu, tidak ada set pieces itu, kalau tidak ada lemparan jauh itu, kita nggak bisa bikin gol. Kita nggak bisa bikin gol. Dari sebuah proses open play kita nggak bisa bikin gol. Jadi gol itu skemanya dari set pieces. Set pieces apa? Lemparan ke dalam. Itu adalah part of the game, yes, part of the game. Tetapi keberuntungan seperti itu, gol dari langit seperti itu tidak bisa kita harapkan di setiap pertandingan. Bung Towel piye, Cak? Oke, kita bahas Bung Tommy Welly alias Bung Towel. Beliau itu adalah salah satu pengamat sepak bola di Indonesia ya. Yang kayaknya dia tidak setuju dengan program yang dicanangkan PSSI yaitu saat ini terkait dengan pemain-pemain diaspora. Nah, seperti itu. Beliau itu salah satu dari beberapa orang yang tidak setuju dengan diaspora ini. Nah, intinya seperti itu. Gini loh dulur, kita buka mindset kita ya. Kita nggak usah bicara nasionalisme lah di sini, oke? Nah, kita kesampingkan nasionalisme dulu. Kita lihat kiblat sepak bola dunia, yaitu kita lihat Argentina, kita lihat Brazil, kita lihat Italia, Inggris, Prancis, Belanda. Di sana banyak pemain-pemain keturunan dulur, banyak sekali. Banyak, bahkan yang tidak punya garis keturunan negara tersebut ada. Yang memang mereka datang itu karena imigran. Itu ada. Prancis lah kita lihat. Prancis itu hampir 100% ya. Itu orang kulit hitam dari Afrika. Mohon maaf, hampir 100% nih. Hanya beberapa saja yang kulit putih. Hanya beberapa. Terus kita lihat Italia. Italia mulai ada juga pemain-pemain kulit hitam. Ada juga yang dari Brazil. Diaspora lah bahasanya kita di sini. Oke, kalau kita lihat Argentina, Brazil yang 5 kali juara Piala Dunia. Banyak juga pemain-pemain di sana yang bukan asli orang Brazil. Ada beberapa gitu loh.
Pokoknya intinya kita kesampingkan dulu masalah nasionalisme. Nah, terus terkait dengan Belanda, kita lihat Belanda. Belanda itu banyak juga pemain-pemain diaspora, banyak pemain keturunan, bahkan keturunan Indonesia pun banyak di sana. Termasuk Robin van Persie, dulu ya, Giovanni van Bronckhorst, dulu banyak pemain. KNVB, nah, PSSI-nya Belanda nggak pernah mempermasalahkan ketika Belanda diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia. Kok kita sibuk? Belanda aja nggak mempermasalahkan pemain keturunan Indonesia, harusnya kita juga nggak mempermasalahkan pemain Indonesia keturunan Belanda. Seperti itu, dulur. Nggak ada masalah. Intinya yang dibela ini Panji merah putih. Intinya seperti itu. Garuda di dadaku. Apalagi yang program sekarang ini ya, yang kita lihat program sekarang ini yang diaspora ini, PSSI memang mengambil pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia, mempunyai darah merah putih. Artinya mereka itu bukan murni naturalisasi 100% kayak yang zaman-zaman dulu, bukan. Mereka ini adalah pemain-pemain yang kakek buyutnya, bahkan orang tuanya itu adalah salah satu dari orang tuanya ataupun salah satu dari kakek buyutnya itu adalah orang Indonesia. Mungkin dari skuad yang ada saat ini ya, yang di bawah hanya Mark Klok itulah yang asli pemain naturalisasi, hanya Mark Klok. Tapi lain daripada itu, semua pemain diaspora artinya mempunyai darah merah putih garis keturunan Indonesia. Seperti itu, dulur. Intinya mereka berjuang membawa nama baik Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita dukung 1000%. Iya. Toh juga di sana masih ada Marcelino Ferdinand, masih ada Hernando Ari yang tadi malam tampilnya wow, luar biasa. Masih ada Rizky Ridho dengan ketenangannya. Masih ada. Masih ada Arhan Asnawi, Dimas Derajat, Hoki Caraka, walaupun tadi malam dia cuma lari ke sana kemari. Hoki Caraka. Masih banyak. Dimas Derajat dan lain-lain. Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, masih banyak, dulur. Jadi ayo kita saling bergandengan tangan. Kita dukung program ini. Ini bukan untuk ini kok. Bukan bukan artinya sak-dek-sak-nyet, semua itu butuh proses. Makanya dengan harapan saya pribadi dengan diaspora ini bermain luar biasa, Spartan dan membawa Indonesia bisa naik level intinya. Di situ bisa menjadi pemicu ataupun pemacu bahkan pemain-pemain lokal yang dibilang lokal pride itu tambah berkembang, tambah mempunyai motivasi tinggi. Seperti itu, dulur. Oke, nanti ditambah lagi dengan pengelolaan liga yang bagus. Insya Allah ke depan ada prestasi kok timnas Indonesia. Sudah bukan AFF nih Indonesia nih, sudah harus di Asia bahkan dunia. Oke, dan kita bisa, kita mampu, kita punya potensi-potensi itu. Pemain-pemain kita punya bakat-bakat. Oke, ayo kita saling bergandengan tangan, wis nggak usah ngurusi wong-wong sing terlalu banyak apa-apa, pepiar dikit ben. Oke, salam Indonesia Jaya. Pak Erik, kami minta tolong cepetan perpanjang kontraknya Sintayong. Mainnya udah bagus, jangan diganti-ganti. Kami tidak mau ngulang kayak dulu lagi. Pak Erik bilang mereka profesional, harus penuhin target, jangan pakai perasaan. Tapi kalau diem, STY bisa hilang. Pas mau diperpanjang, udah diambil orang. Ngulang lagi, Cek. Seperti itu, gol dari langit seperti itu tidak bisa kita harapkan di setiap pertandingan. Oke, berarti berdasarkan logika dari Bung yang satu itu, gue punya saran kepada semua pemain timnas Indonesia, ya, bahwa ingat untuk pertandingan besok menghadapi Vietnam, gol kalian itu nggak boleh pertama dari gol penalti, karena itu dikritik. Lihat pada saat Piala Asia, ya kan? Yang kedua, nggak boleh gol jatuh dari langit, nggak boleh gol dari set piece, nggak boleh gol dari corner, nggak boleh dari lemparan ke dalam dan sebagainya. Nggak boleh golnya itu hoki, pokoknya menangnya hoki itu nggak boleh. Ya, kalau kalah karena kita kurang beruntung, nggak ada masalah, tetap kok nanti dijudge-nya kalah ya kalah aja. Tapi kalau menang nggak boleh hoki.
Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau golnya sudah tidak jatuh dari langit, sudah tidak lewat penalti, mainnya pun harus indah. Mainnya pun harus kayak Manchester City, kayak Barcelonanya Pep, kayak Munchennya Hansi Flick. Itu mainnya harus kayak gitu. Harus menguasai ball possession, harus tiki-taka, harus bermain passing akurasinya 90% ke atas. Karena kalau tidak, menang pun tidak akan dihargai. Ya kan menurut Bung yang satu itu, menurut beliau, itu kita harus bermain sempurna. Kita harus bermain layaknya timnas Jerman, timnas Prancis, timnas Argentina, timnas Inggris. Barulah kita dianggap hebat. Barulah STY dianggap pelatih hebat. Gitu kan? Makasih saran dari saya. Kutukan 20 tahun nggak pernah menang di Hanoi akhirnya terpatahkan oleh siapa? STY, Bung Towel. Gimana Bung Towel? Komentarnya ada aja ya. Bung Towel ini selalu mencari celah untuk tidak setuju, tidak terima dengan kehebatan STY. Kemarin di Piala Asia dibilang itu beruntung. Beruntung gimana lolos ke 16 besar? Dikata dapat warisan kali kan, kagak ada usahanya juga. Kita menang juga, kita main juga, kita berjuang juga. Lanjut lagi menang 1-0 lawan Vietnam di GBK, dibilang dapat golnya turun dari langit, dan akhirnya 20 tahun nggak pernah menang di Hanoi dipatahkan oleh Shin Tae-yong, bukan Sinta dan Jojo. Gimana bisa Indonesia ngejebolin? Ya kan, lu diem aja duduk santai. Gila, bisa-bisanya gengsi banget buat ngerayain. Ini ibaratnya polisi atau ABRI yang lagi ngawal atau ngejaga konser dangdut, dimana dia harus tetap fokus, nggak boleh goyang. Udahlah Bung Towel, lemesin, akuin kehebatan Shin Tae-yong. Ya intinya apapun yang dilakukan oleh timnas kita untuk kebaikan bangsa kita, kita harus tetap support ya kan. Emang kritik itu bagus karena bisa ngebangun. Cuman ya kalau emang bagus ya akuin, jangan terlalu dicari-cari celahnya. Ini niatnya emang mau ngebangun apa emang haters? Selamat buat timnas Indonesia. Di saat kita bersorak, pasti ada tokoh yang duduk termenung-menung, memikirkan, aduh aku kritik apa lagi ya? Aduh kok menang telak ya? Kok di kandang Vietnam bisa menang ya? Apa yang aku mau kritik lagi ya? Aduh, yang lain pada senang banget. Aduh, aku salah datang nih ke acara ini, harus aku nonton di rumah aja. Kalian bingung gak? Di antara gambar-gambar ini orangnya siapa yang gue maksud? Kemarin Vietnam, sekarang Thailand yang protes dan minta timnas Indonesia dikeluarkan dari ASEAN karena dianggap timnya itu kebanyakan pemain Eropa, pemain Belanda, pemain keturunan, pemain naturalisasi. Gue rasa ini benar-benar bentuk ketakutan ya dari rival-rival ASEAN, Vietnam dan juga Thailand. Padahal kan belum AFF aja yang Asian Cup itu ya, nama barunya apalah itu aja belum berlangsung. Ya itu aja belum bergulir, ini udah pada takut gitu, udah pada kepanasan. Padahal mereka belum ketemu Indonesia dengan keturunan yang sekarang, pemain keturunan yang banyak, pemain keturunan sekarang. Jadi gue rasa ini menunjukkan mental mereka ini udah ciut ketemu Indonesia. Dan sekarang posisi kita itu gue bisa bilang setara dengan Vietnam dan Thailand, bahkan bisa dibilang lebih secara mental. Karena pemain-pemain kita nggak takut lagi. Pemain-pemain yang keturunan naturalisasi mana takut sama pemain Vietnam, sama pemain Thailand. Orang mereka biasa ketemu pemain Eropa kok. Ngapain mereka takut lawan pemain-pemain Thailand sama Vietnam? Jadi gue rasa ini menjadi plus point dari Indonesia. Pak Erick Thohir juga kemarin menanggapi bilang, biasa-biasa aja, mungkin mereka takut, mungkin mereka kaget kenapa timnas Indonesia ini tiba-tiba bisa bagus gitu. Ya inilah yang gue bilang progres yang ditunjukkan oleh PSSI sekarang. Orang mau bilang instan dan sebagainya, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kan PSSI ini memikirkan prestasi jangka pendek, atau bukan prestasi deh, memikirkan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka panjang itu kompetisi dibenahi. Memang kompetisi masih jauh dari kata harapan, tapi kan membenahi kompetisi kita itu nggak mudah sama sekali. Nggak mudah sama sekali. Kita tahu bobroknya seperti apa. Maka dari itu pelan-pelan kompetisi diperbaiki, nggak bisa 1-2 tahun. Tapi jangka pendeknya juga diperhatikan, yaitu dengan menaturalisasi beberapa pemain keturunan untuk setidaknya dalam jangka waktu dekat kita bisa bersaing, bukan hanya di level ASEAN tetapi di level Asia. Itu yang jauh lebih penting kalau menurut gue. Oke, jadi ya segitu dulu.
Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini mereka melakar sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecundang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan. Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang, belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Jadikan kejayaan Indonesia sebagai contoh. Walaupun mereka berada di ranking 146 dunia, namun jiwa mereka bermain seperti berada di top 100 ranking terbaik dunia. Mereka jaringkan gol pada semua perlawanan, tak kira pada pasukan Jepun sekalipun. Walaupun kita kata mereka menang pun dengan pasukan ASEAN, Vietnam macam kita, tapi kena ingat ranking Vietnam di tempat ke-94 dunia. Apapun, jadikan kejayaan kita seri dengan Korea semalam dan kejayaan Indonesia melakar sejarah Piala Asia sebagai pembangkit semangat untuk kita berjuang bagi kelayakan Piala Dunia yang tak lama lagi. Kalau negara jiran nak mengejek kita pun hari ini, biarkan, kerana mereka berhak bergembira. Dan kita jadikan ejekan tersebut sebagai pembakar semangat untuk kita terus mara ke hadapan. Pasukan apa yang kalian rasa akan menang Piala Asia nanti? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ini kalau anda bersetuju. Saya masih meragukan kualitas STY. Sudah banyak pemain dinaturalisasi tapi mainnya masih dari belakang, counter attack doang. Coba harusnya kita bandingkan dengan Pep Guardiola. Di Barcelona dia bermain ball possession, bermain tiki-taka. Dia bisa implementasikan juga hal yang sama di Manchester City, di klub yang berbeda. Itu adalah kata-kata dari salah satu pengamat sepak bola senior yang kalian bisa lihat sendiri gambarnya di layar handphone kalian. Kembali lagi, sah-sah saja beliau mengeluarkan statement seperti itu karena itu pendapat dia, tapi gue ingin memberikan pendapat gue. Sah-sah juga dong gue memberikan pendapat gue terkait dengan hal ini. Menurut gue, kalau kita ingin membuat sebuah perbandingan, maka harus apple to apple. Ini nggak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Gue jelaskan. Yang pertama, ST itu pelatih timnas, Pep itu pelatih klub. Ini dua hal yang berbeda. Bedanya dari mana? Pelatih klub itu bisa memantau pemain itu everyday, setiap hari. Setiap hari dia bisa latih pemain, dia bisa ketemu pemain, dia bisa komunikasi dengan pemain setiap hari. Sedangkan pelatih timnas berapa bulan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih klub itu bisa beli pemain. Mau pemain siapa? Asal klubnya kasih, tinggal beli. Pep, ya, tinggal minta mau pemain berapa ratus juta. Guardiola mahal, Grealish mahal, tinggal minta. STY nanti excuse-nya, oh naturalisasi. Lah, naturalisasi itu ada batasannya. Kan keturunan, nggak bisa asal. Dan seberapa berkualitas sih pemain yang kita naturalisasi? Apakah selevel pemain-pemain top Eropa? Kan enggak. Lalu yang kedua, tadi yang pertama adalah satu pelatih klub, satu pelatih timnas. Nah yang kedua, kalau kita ingin membandingkan, itu harus semua dong. Iya kan? Jangan cuma pelatih. Bandingkan juga pemain yang dia miliki. Bandingkan juga sumber daya yang dimiliki oleh ST dan juga Pep. Pep di Barcelona punya Messi, Iniesta, Xavi, dan lain-lain. Di City, Kevin De Bruyne, Aguero kemarin, ya kan? Ada Gundogan, Walker, Ederson, Rodri, Bernardo Silva. Pemain-pemain yang memang bagus gitu. Dibuat Pep makin bagus. Nah, STY datang ke sini dapat pemain yang mesti diajarin passing. Mesti diajarin passing, kontrol, bergerak. Masih diajarin fisik. Hal-hal yang harus dilakukan bukan oleh level pelatih timnas, tapi levelnya SSB. Itu harus dilakukan oleh STY. How can bisa membandingkan dua pelatih ini padahal sumber dayanya itu bedanya bumi dengan istana kayangan gitu. Dan yang terakhir, pelatih itu menerapkan strategi itu sesuai dengan kapasitas pemain yang dimiliki dan juga tentu saja lawan yang dihadapi.
Jadi pendekatannya itu pelatih biasanya melakukan itu. Kecuali ya mungkin Pep nggak pernah peduli siapa lawannya, dia bermain seperti itu dengan Ainge. Tapi kan itu nggak selalu berhasil. Pep berhasil itu karena pemainnya sangat berkualitas. Jadi almost berhasil. Nggak selalu menang juga kan. Ainge melakukan itu, nggak selalu menang juga kan. Makanya nggak ada di peringkat 3 besar Ainge. Nah, mereka melakukan itu, pemainnya bagus. Kita kalau bermain seperti itu bunuh diri. STI juga sadar kalau dia punya pemain yang berkualitas, dia akan bermain menyerang. Yakin gue. Cuman karena pemainnya ya seadanya, mediocre, karena mayoritas pemain muda, mayoritas pemain yang masih improve, masih bisa improve, masih berkembang, maka nggak ada salahnya mereka bermain lebih direct bahasanya. Tapi kan kalau kita nonton, kalau Bung nonton juga, ada beberapa momen di mana kita bisa build up. Itu jarang sekali terjadi di era-era timnas sebelum Luis Milla. Simon aja nggak kayak gitu setelah Luis Milla, amburadul. Iya kan? Maka dari itu, ya kalau gue bilang itu alasan gue, 3 alasan kenapa gue tidak setuju dengan pendapat dari beliau ini. Oke? Oke guys ya, ada begitu banyak netizen yang memberikan kritikan dan bahkan juga hujatan ya terhadap Bung Towel ini, dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh abang ini, bahwa Bung Towel seharusnya jangan menyamakan antara pelatih klub dengan pelatih timnas ya. Karena kalau pelatih klub ya, interaksi dengan pemain itu hampir tiap hari, tiap waktu ya. Karena bertemunya tiap hari. Tetapi kalau pelatih timnas ya, itu misalnya ada event ya atau momen pertandingan, barulah dipanggil ya, disatukan ya dari berbagai klub ya untuk kemudian diadakan pelatihan ya. Jadi memang agak kurang apple to apple jika membandingkan pelatih klub dengan pelatih timnas ya. Lalu yang berikutnya guys ya, jika teman-teman di sini menilai, berkomentar yang negatif terhadap Bung Towel ya, saya melihat dari sisi lain bahwa Bung Towel ini sebenarnya mencari sesuatu yang bisa dia komersialisasikan ya dari pemikiran-pemikiran dia yang berbeda atau perlawanan arus dengan pemikiran banyak orang ya. Karena di situ ada nilai jual. Kita lihat Bung Towel sekarang kan banyak nih diundang kemana-mana ya, di podcast-podcast, lalu kemudian di berbagai acara dia terus diundang ya. Karena apa? Karena dia menghadirkan sosoknya sebagai sosok yang kontroversial ya, yang berlawanan dengan pemikiran banyak orang. Terlepas dari privilege jabatannya sebelumnya, dia pernah ada di PSI ya, atau di pemerintahan dan sebagainya, tetapi dengan menghadirkan sosok kontroversial ini guys ya, nilai jual dirinya itu semakin meningkat sehingga bisa diundang kemana-mana dan mendapatkan bayaran atau honor yang ya lumayan lah ya. Sehingga ya Bung Towel ini ya menurut saya dia akan tetap menghadirkan dirinya yang seperti ini, yang berbeda ya. Dia selalu mencari celah, mencari sudut pandang yang lain ya, untuk berlawanan dengan pemikiran banyak orang Indonesia guys ya. Oke, apapun itu guys ya, komentar-komentar terhadap Bung Towel dan sebagainya, kita tetap fokus kepada timnas kita, timnas Indonesia. Kita berharap agar tim nasional kita ini ya semakin lebih baik di bawah kepemimpinan atau di bawah pelatih dari Sintayong ini. Dia bisa meracik, membuat, menciptakan timnas Indonesia sebagai timnas yang berbahaya, timnas yang paling menakutkan ya di level Asia Tenggara dan juga di level Asia guys ya. Dan kita doakan semoga ya Indonesia lolos ke Piala Dunia guys ya. Ini yang kita nantikan, ini yang kita harapkan, ini yang menjadi mimpi besar bagi bangsa kita ya. Entah nanti di Piala Dunia mau dibantai kah, mau tidak lolos ke 16 besar, persetan guys ya. Kita mungkin ekspektasinya tidak harus jadi masuk final Piala Dunia, tetapi cukup lolos ke Piala Dunia saja guys ya. Itu sudah memberikan kebanggaan, memberikan rasa haru yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya sangat berharap ya, kita semua mari sama-sama mendoakan
yang terbaik untuk timnas kita ya, agar bisa lolos ke Piala Dunia. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.